Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang mata kuliah Water Tourism. Dalam pembahasan kali ini saya akan mengambil pembahasan atau tema terkait dengan studi kasus pengembangan wisata pantai. Ya, bagaimana sih? Mungkin kita perhatikan pantai-pantai yang ada misalnya di Jawa Timur, di sisi selatan maupun sisi pesisir pantai utara. Jika kita bandingkan ya dengan pantai-pantai yang ada di Pulau Bali. Ya, kenapa misalnya pantai-pantai yang ada di Bali itu banyak ya dikunjungi wisatawan jika dibandingkan dengan pantai-pantai yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Ya, mungkin coba kita akan perhatikan, kita cek ya, mungkin di sini adalah pantai yang ada di Bali. Kita coba cek pantai yang ada di Bali. Ya, ini ada beberapa pantai. Kemudian di sini kita coba carikan pantai yang ada di Jawa Timur. Ya, jadi ada beberapa pantai yang ada di Jawa Timur dan pantai yang ada di Bali. Ya, coba kita perhatikan sebenarnya apabila nanti kita lihat ya beberapa foto, ya beberapa foto yang ada di sini, ya coba kita perhatikan memang perbedaannya adalah jenis pantainya. Ya, kalau pantai yang ada di Bali khususnya di daerah Badung, ya kawasan Badung itu pantainya lebih banyak adalah pantai pasir putih ya, dari Sanur, kemudian Kute, kemudian di Jembaran semua adalah pantainya pantai pasir putih. Tapi kabupaten lain seperti dari Jembrana, Tabanan itu adalah pantai pasir yang hitam. Ya, ini mungkin sama ya dengan kondisi yang ada di Jawa Timur atau mungkin harus bagian Jawa Timur, di Jawa ya seperti itu. Ya, ini adalah pantai yang ada di Jawa Timur. Kemudian ya mungkin ya, pantai pasir putihnya yang ada di Papuma itu seperti itu. Kemudian di mana nih, di daerah ya Banda Alit juga pantainya juga bagus ya di sana ya, tapi memang aksesibilitas. Nah, memang kondisi yang berbeda ini antara pantai yang ada di Bali dengan pantai Jawa Timur yang kebanyakan dikunjungi oleh wisatawan yang ada di Bali ini, karena memang kondisinya adalah pantainya pasir putih ya. Coba kita cek di sini pantai pasir hitam di Bali. Ada berapa sih pantai pasir hitam yang di Bali ya? Ternyata memang banyak ya pantai pasir hitam yang ada di Bali. Coba kita lihat di peta. Ada berapa sih ya pantai pasir hitam Black Sand Beach ini? Nah, ternyata kalau di Bali ini ada pantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada sekitar 8 ya pantai yang ada di Bali yang memang pasirnya hitam ya. Ya memang coba nanti kita cek ya apakah memang misalnya di Lovina ini Lovina adalah pantai hitam ya seperti ini, mungkin sama ya, pantai yang seperti ini adalah mungkin sama ya dengan yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi ya ini seperti ini komen-komen yang dikemukakan oleh wisatawan yang sudah berkunjung ke sana ya seperti itu. Jadi pantainya juga sama dengan Pulau Jawa, cuma memang perbedaannya adalah mungkin terkait dengan fasilitas yang ada di situ ya, keberadaan fasilitas, dan yang paling utama adalah kebersihannya ya. Ini adalah review dari berbagai sumber dari wisatawan yang berkunjung ke pantai
Lovina ya, pantai Lovina seperti ini aja dengan foto-fotonya. Jadi ini menggambarkan pantai Lovina yang memang menjadi ikon, dan ini cukup bersih ya. Jadi dari foto-fotonya cukup bersih. Ini perbedaannya ya dengan mungkin beberapa spot pantai yang ada di Pulau Jawa ya. Ya, dengan ombaknya yang memang kalau pantai sisi pesisir utara itu lebih landai ya, artinya tidak tinggi ombaknya seperti yang ada di pantai selatan. Ya seperti ini, sebenarnya sama sih posisinya, pantainya hitam. Ya mungkin ada kelengkapan ya, seperti ini. Coba kita perhatikan. Ya, ini The Lovina Beach ya, seperti ini. Di daerah mana ini? Ini kan ini ada namanya juga. Ini juga sudah menyediakan beberapa tempat yang, dan ini nyaman gitu kan. Ini perbedaannya. Jadi pantainya bersih, ada perahu nelayan, sama seperti yang ada di mana daerah Sanur. Kemudian ada tempat-tempat untuk nongkrong ya, tempat makan ya, di sini ada warung-warung seperti menerapkan konsep ini seperti yang mungkin di Jimbaran ya. Jadi seperti ini konsepnya. Jadi ini sebenarnya sebuah daya tarik ya, karena memang menjadi sebuah karena orang datang ke situ yang kalau ke pantai itu khususnya pada saat sore hari itu tidak ingin langsung pulang ya, tapi ingin berlama-lama, mungkin sampai malam dan sebagainya. Jadi itu makan, minum, tempat duduk dan sebagainya itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus disiapkan di situ ya. Tentunya juga harus pencahayaan ya, tapi nggak optimal ya, seperti yang kalau mungkin ada yang makan di Jimbaran ya, daerah Jimbaran itu ya, tidak perlu pencahayaan luar biasa, tapi pencahayaan berasal dari warung atau rumah makan yang ada di situ ya. Ini spot-spotnya ya, apabila dari perhatikannya. Sebenarnya ini sama ya dengan misalnya di pantai yang di Pulau Jawa, cuma memang perbedaannya di fasilitas dan kebersihannya, ya. Ini gambaran-gambaran destinasi yang ada di Lovina, sama kondisinya sama ya. Mungkin kita coba lihat, mungkin ada hal yang menarik bisa ditemukan di sini ya. Di foto-foto ini ternyata memang kayak sepertinya sama ya. Nah, apabila kita perhatikan yang ada di Pulau Jawa khususnya di Jawa Timur ya, kebanyakan memang kayak beberapa spot yang ada di Pakuman, ini pantainya pantai pasir putih ya. Ini pantai Ngeliep juga pasir putih ya. Ini banyak juga memang semua kembali lagi ke fasilitas ya, bagaimana meng-create sesuatu itu agar wisatawan itu bertahan lama ya di situ. Jadi harus disediakan fasilitas ya. Ini pasir putih ya, ternyata memang banyak sekali seperti pantai pasir putih ya. Kembali lagi ke kebersihan dan ketersediaan fasilitas ya. Coba nanti kita perhatikan yang ada di pantai pasir hitam ya. Memang kebanyakan orang lebih menyukai ya berkunjung ke pantai pasir yang berwarna putih ya. Ini ada beberapa spot di Jawa Timur yang pantainya adalah pantai pasir hitam ya, seperti ini ya. Banyak sekali ya di sini. Misalnya ini pantai, coba kita lihat pantai pasir hitam ada di mana ini, di daerah Malang ya, Apel Gading Malang. Mungkin kita perhatikan adakah foto-fotonya. Ternyata memang reviewnya cuma sedikit ya, dan sudah ada foto-fotonya, dan itu memang kembali lagi kalau kita bicara tentang pantai pasir hitam, bagaimana sih mengkritik sesuatu yang kurang menarik ya. Nah, jika dibandingkan, kalau tanda kutip kurang menarik jika dibandingkan dengan pantai pasir putih ya, kita harus kreatif ya, menciptakan sesuatu yang memang kreatif ya. Khususnya mendesainan dan kebersihan. Kalau orang itu melihat sesuatu itu pantainya bersih, nyaman, itu pasti akan
berbeda ya persepsinya. Coba nanti kita lihat di YouTube. Di situ banyak sekali ya pantai-pantai yang misalnya Pantai Puger. Coba kita perhatikan bagaimana sih kondisi pantai di misalnya di Jember ini. Misalnya Pantai Puger. Misalnya seperti itu. Atau mungkin di daerah tempat yang lain ya. Itu mungkin kondisinya ya seperti ini. Coba kita lihat di sini. Ini adalah salah satu pantai yang ada di sisi selatan pantai. Pak Denny apa Mas Denny? Jelas ya? Jalan menuju pantainya juga memang masih makadam ya, masih belum diaspal. Semua kembali lagi ke penyediaan fasilitas yang ada di situ. Jadi kenyamanan, keamanan, gimana sih? Memang kalau kita bicara pantai hitam ya tentunya ya jarang orang ke sana, artinya tidak terlalu antusias ke sana. Bagaimana kita ini membangun antusiasme untuk ke sana? Tentunya harus memberikan kenyamanan ya, kenyamanan sebagainya. Kondisi jalan menjadi sebuah sesuatu yang memang harus siapa yang menjadi perhatian, karena ini aksesibilitas itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana orang tertarik ke sana tentunya dari aksesnya bagus, nyaman, mudah untuk dicapai, tentunya akan memberikan sebuah gambaran bahwa ini destinasi wisata ini akan berkembang seperti itu. Ini kondisi yang ada di daerah tempat ke pemancingan, ini menuju tempat ke pemancingan ya. Ya itu kembali lagi ke penataan ya, artinya penataan suatu destinasi atau daya tarik khususnya wisata yang berbasis pantai ini harus lebih ekstra, karena memang ya ini kembali lagi sini, ini kondisi ya, kondisi sampah ya, kondisi sampah kita menjadi apa ya, PR bersama sebenarnya kondisi sampah ya. Coba kita perhatikan kalau ini namanya kondisi sampah yang ada di sini. Tentunya kalau kita bicara kondisi yang seperti ini tidak akan pernah apa ya menarik wisatawan untuk datang ke sini, tetapi untuk bermain-main ya di sekitar pantai, karena emang ya seperti ini kondisinya. Dan ini sebenarnya menjadi permasalahan klasik, karena pantai ini adalah muara dari sungai ya, sungai yang besar ya, sehingga mungkin sampah-sampah yang berasal dari sungai itu akan masuk ke dalam laut dan akan kembali lagi ke darat ya tentunya ya bentuknya seperti ini ya. Ini menjadi suatu permasalahan yang sangat-sangat klasik sekali dari dulu ya seperti ini, dan itu jumlahnya ya tidak hanya sedikit, tetapi ini mungkin bertonton ya. Di dalam pasir ini mungkin banyak sekali sampah-sampah, baik itu sampah yang sifatnya organik maupun non-organik ya, batang-batang pohon dan sebagainya. Kalau musim hujan banyak sekali, sehingga ini yang memberikan apa ya, menyulitkan untuk pengembangan sebuah pantai, sehingga posisinya ini di sini masih belum dioptimalkan untuk pemanfaatannya, jadi lebih mengarah ke daerah sisi barat sana, karena memang lebih agak jauh dari sungai. Tapi tentunya kalau kita sudah bicara bahwa sampah itu sudah masuk ke laut, tentunya akan dibawa kemana-mana. Ini menjadi suatu permasalahan ya. Ini menjadi permasalahan klasik di pantai, mungkin di tempat yang lain ya, seperti misalnya di Pantai Kuta Bali, kalau musim penghujan itu kan juga ada hulu muara sungai ya dari pusat kota, dan itu kalau sudah musim hujan itu kadang-kadang banyak sampah yang dibuang sungai, sehingga
masuk ke dalam lautnya, sehingga pada saat wisatawan mungkin banyak yang datang ke situ sehingga kurang nyaman ya. Ini kondisinya. Sebenarnya kalau kita ya memang kembali lagi ke kemampuan kita bagian untuk mendesain itu adalah ya tentunya adalah ya kita tidak bisa berbicara sendiri kalau seperti ini, misalnya seperti kalau kita nggak bisa bicara bahwa Pok Darwis misalnya di situ anaknya Pok Darwis Pancarestari di situ harus bekerja sendiri untuk apa ya membersihkan atau tidak bisa, tapi memang harus menjadi usaha bersama. Mungkin sampah itu jangan sampai masuk ke dalam muara muara sungai ini, sehingga nanti kalau sudah masuk ke sini tentunya akan masuk ke dalam laut, dan kalau sudah masuk ke laut ya akan semakin sulit untuk dibersihkan. Itu bagian dari upaya, tapi memang itu adalah upaya lintas sektoral ya, khususnya di DLH yang memang menangani persampahan, bidangnya seperti itu. Bagaimana agar mungkin sampah itu tidak terbuang langsung mengarah ke sungai, mungkin ada center atau mungkin di mana sehingga itu menjadi sebuah pusat di mana seandainya ada sampah yang masuk ke sungai itu bisa masuk dulu, kemudian disaring, sampahnya diambil, kemudian airnya tetap mengalir ke muara sungai, ke muara ya, ke laut ya. Jadi ini menjadi sebuah sangat-sangat apa ya permasalahan ya lintas sektoral ya. Belum lagi nanti penataan bagaimana sebuah kawasan seperti misalnya tadi yang ada di Pantai Lovina tadi, misalnya ini coba kita cek Pantai Lovina ya. Jadi kebanyakan kalau kita lihat mungkin di mana Kepanjen di mana di daerah Paseban misalnya, di daerah Kencong itu pantainya juga sama dengan Pantai Buker yang ya kondisinya sama, sampah ya, kembali ke kondisi sampah seperti itu. Nah ini coba kita lihat pantai yang ada di sana. Ya ini coba kita lihat di video ini. Ini adalah Pantai Lovina ya. Ya pantainya seperti ini. Ini juga banyak ternyata ramai ya. Jadi tidak kalah sebenarnya dengan pantai yang ada di Bali Selatan. Jadi seperti ini menciptakan sebuah icon ya. Ini adalah icon, tulisan-tulisan seperti ini adalah icon. Kemudian menciptakan sebuah bangunan-bangunan yang mungkin sama kayak tadi itu, Buker ada tempat untuk pemancingan ya seperti ini. Tapi ini kan posisinya adalah untuk wisatawan melakukan foto selfie, mengabadikan momennya pada saat berkunjung ke Pantai Lovina. Jadi ini harus dimunculkan ya ikon-ikon, misalnya pantai apa, Pantai Buker, di situ mungkin ada Pantai Cemara atau pantai yang lain. Jadi ada nama-nama yang memang bisa menjadi ikon yang bisa dimunculkan, sehingga orang-orang itu mengambil video, mengambil foto atau sebagainya, itu backgroundnya itu adalah nama itu, sehingga itu bisa menjadi tempat untuk memviralkan ya pemberitaan yang positif terkait dengan destinasi tersebut. Jadi ini harus dimunculkan nama-nama pantainya ke dalam bentuknya seperti ini ya, nama yang besar ya, untuk memperkenalkan ya pantai itu ternyata memang bagus ya. Nah ini penataannya pertama adalah pembuatan branding ya. Branding artinya nama dari pantai yang bersangkutan ya. Tentunya harus jangan kecil, kalau pembuatan seperti ini tidak boleh kecil ya. Jadi nama itu harus besar sehingga memberikan suatu kesan yang memang luar biasa ya. Kalau namanya aja kecil tentunya akan tidak menakjubkan ya. Jadi membuat nama pantai itu harus besar karena itu akan menjadi ikon ya, akan menjadi sebuah jujukan untuk foto, video dan sebagainya ya.
Ya, kondisi pantainya seperti ini sama ya. Mungkin ini juga ada beberapa sampah yang bisa kita lihat di sini. Uh, ini bisa kita lihat. Ini pembuatan adalah kenaikan ya, seperti ini adalah bangunan mungkin bisa disusun untuk menciptakan sebuah kesan ya, kesan yang memang menarik. Kemudian di sisi lain ini adalah bendera-bendera ini, umbul-umbul ya, ini juga menjadi bagian dari apa ya, mengkreasikan. Tapi kalau memang malam biasanya untuk menarik orang itu datang di malam hari menggunakan pencahayaan sehingga wisatawan itu merasa nyaman. Tapi kalau di Pantai Kuta, kemudian Jimbaran itu tidak ada pencahayaan yang khusus untuk menarik pantai karena memang pantai itu ya ditutup ya, kalau malam ya nggak buka gitu. Tapi aktivitas yang ada di sekitarnya masih tetap berjalan dengan baik. Ya ini bagaimana untuk menjaga pantai ini hidup seperti itu. Kemudian mungkin ada video yang lain ya. Di sini ternyata sudah banyak resort ya di Pantai Lovina ini, meskipun pantai hitam ternyata yang banyak sudah ada resortnya, ya. Ini coba kita lihat, di sini ada pantai. Pemandangan atraksi yang ditunjukkan di situ adalah wisata ikan lumba-lumba ya, karena memang ada atraksinya di situ. Artinya memang beberapa waktu tertentu itu akan muncul ya lumba-lumba. Ya, ini untuk atraksi khusus yang menjadi unggulan yang ada di Pantai Lovina seperti itu. Ini sebagai contohnya. Ya, ini penyewaan perahu juga. Jadi mungkin kalau di pantai selatan itu memang kalau penyewaan perahu ya memang agak sulit ya, karena memang kondisi pantainya atau struktur pantainya juga tidak memungkinkan ya untuk berenang saja, tidak boleh. Mungkin untuk ke laut ya, artinya menyewa perahu kecuali untuk keperluan tertentu itu tapi kalau ini masih bisa gitu. Jadi ada aktivitas nelayan yang bisa disewakan perahu seperti itu bisa disewakan. Jadi kalau di sana di Pantai Selatan tidak bisa ya, karena kondisi ya seperti itu. Jadi memang ini perbedaan signifikan ya, sehingga sangat terbatas ya. Jadi sangat terbatas sekali aktivitas yang dilakukan di Pantai Selatan, sehingga hanya terbatas pada aktivitas yang di pesisir pantainya aja. Mandi aja nggak boleh gitu, tapi aktivitas yang bisa di daratnya, maksudnya di pasirnya bisa. Jadi ini yang menjadi kelemahan, kekurangannya dibandingkan dengan pantai yang ada di sisir utara. Ya kebanyakan yang ombaknya besar ya kalau di sisi selatan dan sangat membahayakan. Ya. Ya, ini aktivitas bisa kita tawarkan, sehingga ini kembali lagi ke masing-masing pengelola yang ada di pantai. Artinya Pokdarwis yang mengelola pesisir pantai ini dimanfaatkan untuk menjadi sebuah daya tarik. Di situ harus memahami kira-kira potensinya itu apa. Seperti ini ada potensi untuk melihat lumba-lumba, dan ini bisa memiliki nilai jual. Dan lumba-lumba itu juga harus diberikan kan ada waktu-waktu tertentu ya, lumba-lumba muncul, datang dan sebagainya, kemudian diberikan deskripsi informasi terkait dengan lumba-lumba itu jenisnya apa, kemudian kira-kira jumlahnya berapa, kemudian bagaimana aktivitas mereka ya, seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah daya tarik ya. Daya tarik unggulannya di Pantai Lovina ini seperti ini, dan lumba-lumba, sehingga perlu dipetani. Kalau memang bicara di pantai itu perlu dipetani potensi yang masing-masing itu apa saja ya. Potensi kalau memang tidak bisa untuk menyewa perahu untuk keliling, misalnya keliling pantai dan sebagainya, oke lah, kita mencari sesuatu yang berbeda ya. Kita mencari sesuatu yang berbeda, entah itu dalam bentuk makanannya, entah itu dalam bentuk aktivitas yang bisa ditunjukkan. Kalau misalnya di
Coba kita kembali lagi ke Bogor ya, misalnya di situ mungkin ada kuda ya, persewaan kuda ya. Di sini ada nggak ya, di sini ada persewaan kuda. Mungkin ini bisa menjadi salah satu aktivitas ya. Ya ini salah satunya adalah ini. Ini adalah aktivitas yang bisa ditawarkan ya di pantai apapun ya, kerjasama. Ini adalah kerjasama dengan paguyuban yang ada di Wisata Jember. Pantai Pancerbuder, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini terdapat belasan kuda yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk menyeberang. Ya ini adalah kuda yang disewa, hanya untuk berkeliling ke pantai. Ya ini dikelola oleh Pagdawis yang di situ, sehingga menjadi bagian dari atraksi yang bisa jadi emang ini bisa ditawarkan ya, ini bisa ditawarkan karena memang juga kondisi di sana memang pantai. Nah ini juga dilarang mandi ya, tidak boleh ya, mandi di sana nggak boleh, kondisi pantainya juga kotor ya karena adanya sampah ya. Ini mungkin jadi diterapkan ya seperti ini kerjasama transportasi berupa kuda ya. Ini kondisinya pantai seperti ini ya, tidak kurang nyaman kalau kita bicara ke sana, kurang nyaman ya. Ini harus di dalam lintas sektor yang di situ. Tarif menunggang kuda cukup terjangkau, yakni Rp15.000 untuk ya, kembali lagi, jadi masing-masing pantai itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga perlu dilihat bagaimana sih kira-kira menerapkan suatu aktivitas yang ada di situ agar bicara Pagdawis itu tentunya adalah kita harus melihat keberagaman potensi yang ada di situ, jadi kembangkan lagi ya seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah bagian tantangan kalau kita bicara di pantai yang ada di sisi selatan ini, kayak akan tantangan. Penerapan strateginya harus juga jelas. Artinya Pagdawis itu tidak hanya sifatnya memungut tiket masuk, tapi bagaimana Pagdawis itu menciptakan atraksi-atraksi yang unik, yang menarik wisatawan datang ke pantai yang ke Pasir Hitam seperti tadi. Jadi kalau hanya sebatas menarik tiket masuk, kemudian mereka kita biarkan masuk terus kemudian tidak ada aktivitas yang kita tawarkan, tentunya tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Tapi kita harus memunculkan aktivitas-aktivitas yang memang beragam dan minimal memberikan kenyamanan ya, kenyamanan. Orang itu merasa kita ini misalnya datang ke suatu tempat, kita sendiri kita datang ke tempat pantai misalnya, kemudian kita melihat sesuatu itu pantai itu kok nyaman, menyenangkan, jadi sehingga terbangun rasa keinginan untuk lama di situ, minimal untuk hanya duduk dan sebagainya lama. Kemudian kalau sudah seperti itu, pasti akan memunculkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, kebutuhan makan, kebutuhan minum. Itu menjadi sesuatu yang wajib ya untuk bagi wisata yang datang. Jadi unsur kenyamanan itu yang menjadi hal yang paling utama di situ. Nyaman dulu, kita buat mereka nyaman. Kebutuhan mereka apa ya, itu kita coba kita kembangkan ya dengan kebutuhan penyediaan fasilitas yang ada di situ ya. Kembali lagi, fasilitas yang ada di situ seperti apa, kita menyediakan misalnya menu makanan, mungkin di situ adalah karena Kukur itu adalah salah satu tempat untuk pelelangan ikan ya, mungkin bisa kita suguhkan menu-menu ikan ya, berbau ikan, entah itu makanan yang memang bisa untuk dikembangkan ya di situ kulinernya, atau mungkin memunculkan sebuah pusat oleh-oleh ya, kan di situ terkenal dengan terasi misalnya, ada pusat oleh-oleh terasi ya, dan mungkin produk-produknya kemasan yang lain terkait dengan itu. Jadi kita mungkin kerjasama dengan UMKM ya, khususnya UMKM yang ada di situ untuk membangun sebuah sentra, sehingga wisatawan itu datang ke situ
bisa langsung makan, kemudian beli souvenir ya, souvenir produk-produk dan sebagainya, mungkin handicraft, hal-hal lain mungkin bisa kita kembangkan karena emang kebutuhan wisatawan itu pasti tidak, karena kita bicara wisatawan yang tidak hanya saja dari lokal tapi mungkin dari daerah lain ya, memang uh, mungkin datang ke situ saya ingin beli terasi atau beli yang lain misalnya, kesulitan dan ingin mendapatkan produk yang dengan mudah ya, kita harus menyediakan beberapa oleh-oleh di situ. Kalau di Buker ini memang masih belum ya, saya perhatikan masih belum ada pusat oleh-oleh yang ada di dalam di sekitar pantai di situ. Jadi mungkin ini menjadi sebuah tambahan, mungkin solusi yang mungkin agar wisatawan yang ada di situ itu bisa apa ya, lama gitu. Jadi kuliner juga harus disediakan, kemudian membentuk sebuah bangunan-bangunan yang memang ada kesan unik ya, dengan bangunan permanen karena di pantai itu adalah jenis bangunannya jangan bangunan yang permanen tapi bangunan semi permanen, kecuali memang fasilitas umum yang mungkin bisa disediakan di situ. Semuanya memiliki ciri khas, keunikan, kembali lagi keunikan dari suatu destinasi atau wisata berbasis pantai itu. Ya, ini tantangan, mungkin ada suatu saat magang di tempat yang memang Pokdarwis ya, di Pokdarwis khususnya yang menangani objek wisata berbasis pantai harus memang benar-benar kreatif menciptakan spot-spot yang memang apa ya, menarik ya, karena memang segmen wisatawan pantai ini adalah keluarga, anak-anak dan remaja. Jadi segmen ini harus kita penuhi, kebutuhan mereka ini harus kita penuhi ya, keluarga, kebutuhan permainan, anak-anak itu mainan seperti main pantai dan sebagainya, harus mungkin kita menyediakan fasilitas permainan berbasis seperti itu. Kemudian edukasi ya, mungkin di situ ada tanam ya, kegiatan penanaman di situ, mungkin ada kegiatan tanam cemara ya, pohon cemara, udang ya, yang itu bisa menjadi sebuah bentuk wisata edukasi ya. Kita tawarkan, kita berikan apa ya, kita jual ya, paket-paket seperti itu kita jual, karena memang di situ ada spot khusus yang tempat penanaman tanam cemara udang itu, kemudian juga ada tempat pembibitannya, itu bisa dibeli ya bibitnya. Jadi seperti kayak mangrove ya, sama ini adalah cemara pantai ya, itu menjadi paket yang menarik. Nah, kita harus mampu menjual selain paket tersebut adalah kulinernya, yang menciptakan kuliner-kuliner khas. Jadi kita bersama dengan mungkin UMKM khususnya kuliner yang mungkin kita berikan spot ya, kesempatan mereka untuk berjualan di situ ya, untuk meramaikan ya. Tentunya kalau orang itu sudah wisatawan datang ke situ tidak ada tempat makan, minum dan sebagainya, tentunya mereka tidak akan lama-lama ya. Kalau ya intinya dalam bagaimana wisata yang datang itu bertahan lama itu situ. Jadi tidak langsung mungkin datang kemudian tidak lama lagi balik pulang ya, tapi bagaimana wisatawan itu bisa tahan lama agar produk yang kita jual itu bisa dibeli orang ya. Produk yang terjual ya untuk UMKM ya, UMKM yang ada di misalnya di pantai di Kecamatan Puger ya, di situ kan banyak sekali UMKM, jenis UMKM bisa kita gandeng di situ ya. Jadi kita sebagai Pokdarwis itu harus mampu menjalin kerjasama ya, kerjasama metani dulu potensi yang ada di situ, kemudian bekerjasama dengan berbagai sektor, misalnya wisatawan yang ada di situ itu mampu kita penuhi kebutuhannya ya. Segmen kita kan sudah jelas, kalau saya seperti itu, anak-anak, kemudian kalangan remaja, keluarga yang memang ingin menghabiskan waktu yang ada di situ. Jadi banyak hal yang bisa kita contoh ya di pantai. Jadi kita tidak hanya melihat pantai itu pantainya pasir putih ya, itu berkah ya dari Tuhan ya, karena itu pantainya pasir putih, itu berkah dari Tuhan ya, tidak bisa kita tiru ya. Itu artinya memang sudah menjadi sebuah apa ya, lebih ya. Tapi kalau bagaimana sih dan mengelola pantai itu yang misalnya di Pantai Lovina seperti ini, kita menyediakan fasilitas, kemudian menyediakan sarana-sarana yang memang yang menjadi kebutuhan dari wisatawan seperti itu ya.
kebetulan di sini di Lovina ini memang ada atraksi unggulannya, itu adalah melihat lumba-lumba ya. Ya ini seperti ini sebagai salah satu contoh fasilitas ya. Ya ini tempat untuk istirahat, tempat duduk yang memang bisa disewakan, yang nyaman, yang enak. Tapi memang kondisinya harus bersih ya. Pantai itu harus kembali lagi ke kondisi pantai. Kalau pantainya kotor ya tentunya fasilitas ini tidak akan pernah bisa dinikmati dengan baik ya. Harus bersih dulu. Jadi harus bagaimana treatment itu, kebersihan itu menjadi hal yang paling utama dulu, diutamakan di pantai ini, kebersihan pantainya, kebersihan toiletnya, fasilitas umum yang ada di situ, sehingga itu orang itu merasa nyaman ya. Ya sama seperti ini itu harus dimunculkan ya, karena memang ini menjadi sebuah daya tarik ya. Tanpa ini kita akan merasa kesulitan ya untuk mengembangkan wisata pantai, khususnya ada di lokasi yang memang pasirnya pasir seperti ini, pasir hitam ya. Ini berkah ya, kalau saya katakan ini menjadi suatu tantangan. Bagaimana sih menciptakan sesuatu yang kurang menarik itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Kalau kita bicara pengembangan wisata pantai yang berbasis pantai ini di malam hari, tentunya harus kita kebutuhannya adalah pencahayaan, sehingga mungkin konsep pencahayaan menjadi sesuatu yang penting sekali. Mungkin di situ mungkin tidak bisa melihat pantai ya, tapi menciptakan sesuatu kesan yang romantis yang biasanya bisa untuk disasar adalah segmen-segmen yang mungkin keluarga ya, untuk makan malam di situ, atau mungkin kaum remaja ya memang ingin menghabiskan waktu di sekitar pantai, menikmati suasana pantai seperti itu. Tapi dengan konsep pencahayaan, kemudian lagi kalau kita mengembangkan sesuatu pantai yang di malam hari, tentu kita harus berbicara pencahayaan ya. Pencahayaan jangan sampai terlalu terang, kemudian jangan sampai terlalu redup ya, tapi bagaimana membuat konsep itu seperti misalnya seperti apa ya, kayak pembuatan kayak oncor gitu ya. Oncor itu bahasa Jawa artinya yang seperti menciptakan kembali seperti apa ya, konsep tradisional ya, itu bisa diwujudkan ya kalau di daerah pantai itu. Artinya memang apa ya, orang itu kesannya berbeda ya, nggak sama dengan pantai-pantai yang lain ya, dalam menciptakan kesan-kesan. Tapi itu basisnya adalah menggunakan listrik ya, kita tidak menggunakan bahan bakar yang lain, misalnya tentang menggunakan api dan sebagainya, karena itu akan membahayakan ya. Tentunya harus menggunakan lampu pencahayaan yang memang dibuat secara khusus agar tampak tampak berkesan romantis ya. Ya mungkin ini bisa menjadi referensi nanti, mungkin menjadi tempat wedding ya, acara wedding ya, mungkin di sore hari sampai malam hari. Kenapa tidak itu acara wedding di pantai, di pantai, kenapa tidak? Harus dimunculkan konsep-konsep seperti itu, sehingga suatu daerah itu akan menjadi lebih berkembang karena memang ada unsur kreativitas yang ada di situ ya. Ya memang harus menciptakan sesuatu yang memang out of the box ya, keluar dari pemikiran normal kita. Artinya kita ini memiliki suatu peran yang sangat strategis agar kita ini mendapatkan hasil yang optimal ya. Apa yang kita lakukan ini memberikan hasil yang optimal. Kenapa tidak kita membuka pantai di malam hari, tapi konsepnya berbeda gitu loh. Tentunya harus dijaga keamanan, keselamatan dan semuanya, karena memang itulah kondisi di malam hari ya. Biasanya kalau pantai itu tutup ya di malam hari, karena tidak ada hal yang bisa dinikmati kecuali memang di sekitarnya untuk kegiatan makan ya, dinner ya. Misalnya coba kita lihat di Jimbaran ya, makan malam di pantai. Nah seperti ini ya. Ini sebagai bagian dari ini sore hari ini sudah bisa nih ya. Ini sore hari udah bisa. Ini sore hari yang sudah mulai buka ya, warung-warung yang ada di Jimbaran itu sudah buka dan bisa dinikmati ya. Ini pantai Jimbaran ya, pantainya cukup bersih ya.
keunggulan yaitu di sini tersedia berbagai macam menu makanan ya, menu makanan yang berbahan ya. Tentunya kalau kita akan memilih ya makanan apa yang akan dijual, ini jadi keunggulannya. Jadi ini sudah berkembang ini. Misal kemudian kita langsung duduk di depan pantai ini makan ya di situ ya bisa. Ya seperti ini adalah konsep yang bisa dimasukkan di situ karena memang apa yang kita jual gitu sekarang, apa yang kita jual, apakah kita jual pantainya, aktivitasnya, atau mungkin kulinernya. Mereka yang jual adalah kuliner dan pemandangan alamnya ya. Ini cukup mahal ya, makan di sini kan cukup mahal, dan ini menjadi kita jual adalah makanannya. Nah, kalau mungkin kita makan di situ mungkin sama ya rasanya dengan makanan yang ada di warung atau rumah makan yang lain, tapi kita sudah suasananya ya. Kebetulan di sini adalah pantai selatan, tapi tempatnya ya tidak terlalu besar ya. Ini menjadi sebuah keunggulan juga. Ya, mungkin berbeda dengan kita nanti mungkin mengadakan kegiatan seperti ini di pantai misalnya Puger atau mungkin pantai sisi selatan yang lain ya. Mungkin sudah berbeda ya. Karena memang yang ini kan apa ya berkah ya, kemudian itu berkah ya, harus kita pahami. Ini adalah kita bagaimana menciptakan sebuah konsep-konsep yang memang harus kita bukan meniru semua, tapi kita harus filter semuanya ada di pantai yang lain, lalu kita nanti bisa implementasikan, tapi mungkin kita modifikasi ya sebelumnya, kemudian kita tata kembali apakah yang ini cocok atau tidak gitu. Mungkin di sini tidak buka sampai, mungkin ini buka sampai malam ya, karena ini sampai malam dan ada pencahayaannya. Nah, mungkin ini bisa dilakukan di pantai yang kita kembangkan. Mungkin itu bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah daya tarik di malam hari. Kalau mungkin kebanyakan malam hari itu tutup ya, tapi mungkin kita berusaha untuk membuka tempat itu di malam hari ya. Jadi sore sampai mungkin malam hari bisa buka ya. Konsepnya adalah seperti ini ya, konsepnya kuliner apa ini sebentar. Oh, ini sudah masuk di chamberannya. Nah, ini malam hari ternyata buka ya. Buka jam hari-hari biasanya. Tapi pencahayaan terbatas ya. Ini tuh pencahayaan terbatas sekali. Artinya tidak menggunakan cahayanya cahaya pagi. Ini konsepnya romantis ya, di sini adanya cahaya untuk menemani si wisatawan makan seperti itu. Ya seperti ini, tidak berlebih cahaya berasal dari konsep bisa ditiru. Apapun yang bisa kita tiru itu adalah bisa kita terapkan di apa yang kita kembangkan ya. Ya tentunya harus kita siapkan dulu sarana prasarananya ya, tidak harus mejanya seperti ini ya, tidak harus kursinya seperti ini, tapi bagaimana kita menata itu semenarik mungkin, sebaik mungkin, senyaman mungkin orang itu makan enak nyaman di situ, sehingga ya mereka itu akan merekomendasikan untuk orang lain untuk ditambah seperti itu ya. Terus kita mulai merubah cara berpikir bahwa kita ini tidak hanya menjual tiket masuk ke pantai, tapi bagaimana kita memberikan sebuah daya tarik tambahan ya, agar pantai itu memiliki nilai lebih ya, meskipun pantainya hitam, tetapi bagaimana kita memberikan suatu nilai lebih terhadap pantai itu agar pantai itu semakin menarik dikunjungi ya. Apapun itu, entah itu dalam bentuk kebersihannya, entah itu di acara acaranya atau hal yang lain ya, yang mungkin bisa dimasukkan di situ ya. Jadi
ini menjadi sesuatu tantangan tentunya, karena konsep seperti ini mungkin masih belum diterapkan secara optimal di beberapa pantai, tapi apabila ini bisa diwujudkan di pantai-pantai yang memang sekarang ini masih kondisi masih jarang dikunjungi oleh wisatawan, tentunya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa seperti itu. Jadi untuk tugas yang akan saya berikan adalah bagaimana menganalisis ya apa yang sudah saya sampaikan tadi, menganalisis masing-masing pantai, khususnya pantai yang masih belum optimal. Jadi tugasnya adalah menganalisis pantai yang masih belum optimal untuk wisatawan untuk dikunjungi, agar bagaimana sih pantai yang kurang menarik itu menjadi menarik. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikembangkan di situ, apa yang harus disediakan di situ, baik itu terkait dengan aksesibilitasnya, atau mungkin sarana transportasinya, atau mungkin atraksi yang lain yang mungkin bisa ditunjukkan, atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa masuk di situ. Itu bisa ditampilkan nanti dalam bentuk file PDF ya. Nanti di ada foto-foto yang ada di situ, mungkin kondisi pantai yang sekarang, kemudian foto-fotonya seperti apa, kemudian ini yang mungkin harus bisa dilakukan ya, konsepnya seperti apa, mewujudkan pantai yang memang pantai yang elegan, yang memang menawarkan berbagai aktivitas yang romantis misalnya, atau kayak aktivitas atau kayak atraksi, monggo silakan. Itu kebutuhan kemampuan analisis adik-adik semua untuk menganalisis bagaimana meng-create sebuah pantai yang kurang menarik menjadi sesuatu yang menjadi tujuan wisata ya, seperti itu. Yaitu tugas individu yang dilakukan di mata kuliah turisme ini. Silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata, apabila ada pertanyaan silahkan di WA ke saya. Terima kasih.